Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast KPI. Teman-teman, sekarang ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya diskusi kalau dulu itu di masjid dan kalau sekarang itu di kolom komentar. Nah teman-teman, kita juga sekarang kedatangan tamu yang sangat saya sering banggakan, yaitu Kak Bayu. Oke, boleh Kak Bayu? Halo teman-teman. Oke, perkenalan dulu. Oke, perkenalkan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Bayu Putra Firdeni, temannya Kak Ican. Ya, salah satu teman pondok. Oke. Nah, Kak Bayu, kalau misalkan kita flashback ke zaman dulu nih, waktu zaman Nabi Muhammad itu kan dulu diskusinya di masjid. Nah, itu gimana tanggapan Kak Bayu? Oh, langsung mulai nih? Langsung. Oke, Langsung siap. aja. Oke, Kak Ican. Kalau kita melihat dari, dan teman-teman bagus nih, mengangkat temanya tentang musyawarah dulu di masjid, sekarang di kolom komentar. Memang sekarang saat kita melihat bahwasanya situasi, kondisi zaman dahulu dan sekarang kan berbeda ya Kak Ican ya? Iya, betul. Kalau dulu emang sudah ada internet, belum ada ya. Kalau kita kalau kita flashback kembali kepada 1400 tahun yang lalu, yaitu zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu suka berdiskusi atau membuat halakoh di pelataran Masjid Nabawi seperti itu, baik itu di halamannya maupun di masjid tersebut. Tentunya tentang diskusi musyawarah keilmuan atau bahkan yang lainnya. Bahkan zamannya Sultan Al-Fatih, yaitu sang penakluk Konstantinopel, dia juga memanfaatkan masjid sebagai mengatur strategi untuk mengalahkan bagaimana Konstantinopel itu harus dirobohkan atau bahkan harus dikuasai. Dan saat kita melihat dan hari ini realitasnya, kita sebagai Gen Z terkhususnya ya, 24 jam itu kita bisa hitung berapa persen sih atau berapa jam kita memegang handphone tersebut. Dan kita juga tidak bisa denial gitu dengan bahwasanya hari ini, melihat realitas hari ini, ruang-ruang musyawarah, ruang-ruang diskusi itu lebih terisi di sosmed, sosial media, baik itu kolom komentar. Misal kayak sekarang kita ngambil sehari kasusnya, kayak misal tentang MBG ya, kasus MBG ya, MBG nih ya, kan MBG kan dari pemerintah ya teman-teman ya, dari pemerintah. Terusnya banyak perspektif nih dari masyarakat. Banyaklah perspektif muncul seakan-akan MBG ada yang pro dan kontra. Kan muncul dari musyawarah ya. Akhirnya ada si A di kolom komentarnya, pandangan saya MBG itu sampai ngetik tuh kan ya. Sampai ngetik kolom komentar tuh. Dia mungkin kontra dengan MBG. Ada yang pro. MBG bagi saya bagus karena pemerintah membuka lapangan pekerjaan, misal seperti itu. Nah, hari ini yang bisa kita lihat bahwasanya seperti itu Kak Ican dan teman-teman semuanya. Realitas hari ini yaitu lebih dilihat atau lebih kita jumpa bahwasanya musyawarah itu bahkan spontan itu berada di lingkup sosial media, terkhususnya di kolom komentar seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat perbedaan dari zaman dulu sama zaman sekarang, kalau misalkan zaman dahulu itu kan musyawarah di masjid dan itu mereka tuh langsung bertatap muka. Jadi yang mereka omongin juga bukan hanya emosi belaka gitu. Jadi emang benar-benar perbedaan pendapat yang langsung diselesaikan secara tatap muka. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat di secara kolom komentar, itu kan mereka hanya luapan emosi gitu. Dan masalah itu tuh nggak bakal selesai gitu. Jadi kayak bukan perbedaan pendapat yang bukan secara emosional atau bisa kita sebut sebagai apa ya? Cuman emosi sebentar doang gitu, pro kontranya gitu. Dan perbedaan pendapat itu tuh mereka nggak kadang kalau misalkan saya lihat sendiri ya, itu tuh nggak selesai gitu. Nah, itu gimana tanggapan? Kalau misalkan diskusi di kolom komentar gitu. Oke, memang ya yang tadi jelaskan Kak Ican tadi itu secara saat kita berdiskusi di ruang-ruang sosial media, itu ikatan emosional tuh tidak terjalin dengan begitu hangat. Kayak misal seperti ini, Kak Ican tadi yang sudah saya sampaikan tadi kasusnya tentang MBG, Kak Ican menjadi sebuah orang yang pro atau kontra dengan MBG tersebut. Saat kita, Kak Ican misal nih, bermusyawarah di kolom komentar, justru adanya emosi. Karena tadi, saat kita belajar ilmu komunikasi tersebut, ada komunikasi yang verbal, seperti itu. Ada komunikasi dua arah. Sedangkan kolom komentar, itu tidak, memang dua arah, misal dari si A dan B dan yang lainnya. Tapi, secara perspektif ilmu komunikasi tersebut, itu bisa, apa ya,
menginterpretasikan atau banyak multitafsir lah dari perkataan tersebut. Karena tadi harus kita harus apa namanya? Harus mengerti dari intonasinya mungkin. Kayak misal nih, kayak Ican menanyakan, kayak kita sering ya, kayak di perempuan. Kalau perempuan kan kita nggak bisa ada kesalahan perempuan nih. Betul. Perempuan kan kayak misal, iya, iya, kan bahasa Indonesia kayak gitu, iya. Tapi kalau bagi perempuan harus iya, gitu kan ya. Iya. A-nya tuh harus ada 5 gitu kayaknya. Ada di 10. Kalau iya aja sangkanya kita marah, cuek. Kalau enggak kan. Nah itu tadi saat kita berdiskusi di kolom komentar, ikatan batin yang hangat itu tidak ada seperti itu. Baik face to face, melalui tatapan. Kayak misalnya ngobrol sama Kak Ica nih, kan enak ya ngobrol seperti ini. Dari mulut ke mulut, empat mata, dan yang lain. Tapi kalau lihat komentar kayaknya, aduh kayaknya harus emosinya tuh mengedepankan emosi terlebih dahulu dibandingkan tadi akal sehat kita, seperti itu, Kak Ica. Ya, betul sih kalau misalkan di kolom komentar tuh saya sepakat tadi sama pendapat Kak Bayu. Nada baca yang bikin orang salah paham. Ya berpengalaman ya? Bukan berpengalaman, cuman karena saya juga ngalamin sendiri. Oh, ngalamin sendiri ya, ngalamin. Okay. Karena saya kalau misalkan orang cuma ngejawab oh sama Kak doang gitu kayak oke gitu. Kayak padahal mah cuma oke gitu. Tapi persepsi baca saya kayak oke gitu. Jadi kayak ngerasanya orang itu tuh lagi marah. Ditambah kita membayangkan wajahnya. Oke, gitu ya. Iya, jadi kayak gitu kan seakan-akan tuh mereka lagi marah. Iya, gitu. betul. Nah, yang ngebuat terjadi kesalahpahaman tuh kayaknya dari situ deh. Salahnya nada bicara atau nada baca dari ketikan kita sendiri. Iya, betul. Tapi yang menarik ya, kalau bagi saya, kayaknya kita perlu deh, terkhususnya kita para Gen Z nih, coba kita alihkan fungsi bahwasanya musyawarah itu kembali kepada masjid. Iya. Kayak gitu. Ya dengan cara apapun, kayak misal membuat kajian keilmuan, terusnya kayak berdiskusi tentang bahkan hanya sekedar keilmuan duniawi. Kayak karena penting banget ya, seorang kita sebagai Gen Z ini terkhususnya ya, yang menguasai media sosial gitu di abad hari ini gitu. Perlu kita kembalikan diskusi-diskusi itu, musyawarah itu di ruang-ruang masjid seperti itu keilmuan, karena supaya terbangun ruang ibadah itu bukan hanya sebatas ibadah lalu pulang, tapi setelah ibadah apa goalsnya, apa yang harus kita dapat. Ibadah itu berdampak positif loh bagi kehidupan, bahkan bagi keilmuan kita. Seperti itu sih. Berarti menciptakan ruang diskusi lagi ya seperti zaman dahulu. Jadi sih saya sependapat, soalnya kalau misalkan nggak diciptakan ruang diskusi seperti itu, kita Gen Z ini jadi kayak kekurangan ilmu. Kalau misalkan kita tuh nggak pernah ikut diskusi. Karena pengalaman saya sendiri gitu, saya waktu dulu kan saya jarang ikut diskusi, tapi semenjak masuk kuliah nih saya banyak berinteraksi, banyak ikut pelatihan-pelatihan dan banyak diskusi. Ilmu saya pun makin berkembang lah. Betul. Saya sependapat sih. Dan pun ini Kak Ican, orang-orang besar itu berasal kayak terkhususnya para ilmuwan Islam itu kembali bukan kembali, berasal dari masjid. Kita bisa lihat kayak tadi Sultan Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Ibnu Sina, siapa lagi yang pakar-pakar Islam yang menciptakan kasusnya, Ibnu Rus, dan mereka itu seorang ilmuwan Islam berawalnya itu dari masjid, mengkaji Quran misal seperti itu. Akhirnya dia terbuatlah atau inovasi tersebut. Dari teman-teman juga ada yang penasaran nih Kak Bayu. Boleh nih 2 orang boleh bertanya kepada Kak Bayu. Silakan. Oke, izin bertanya ya. Nah, ini kan kita ngebahas tentang musyawarah dulu di masjid, sekarang di kolom komentar. Nah, dengan kemajuan seperti ini termasuk perkembangan yang baik atau malah justru malah mundur ya? Soalnya kan itu kan sesuatu yang beda banget antara masjid sama kolom komentar. Jadi menurut kakak bagaimana? Oke. Langsung dijawab nih. Langsung izin. Oke, teman-teman. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Kak Vina. Siap Kak Vina. Oke, kalau kita bahas tentang apakah hari ini ruang diskusi di kolom komentar itu sebagai bentuk kemajuan atau kemunduran? Kemajuan. Sebetulnya kalau kita melihat ini sebagai bentuk kemajuan dan kemunduran, dua-duanya tuh saling mengkorelasi itu. Kayak kita melihat bahwasanya
kemajuannya hari ini siapapun bisa menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi, ya nggak sih? Gitu. Betul. Siapapun bisa berdiskusi di kolom komentar, baik itu dari usia muda bahkan yang tua, seperti itu. Tapi kemundurannya terkadang kita temui studi kasus atau bahkan kasus-kasus di kolom komentar itu saat berdiskusi itu banyak hujatan, ya nggak sih? Iya. Banyak hujatan, lebih kepada hinaan, caci makian yang tidak dan bahkan tidak berlandaskan apa-apa gitu teman-teman. Makanya tadi kita lihat bahwasanya apakah ini sebentuk kemajuan kemunduran? Ya dua-duanya mungkin kalau bagi saya itu satu korelasi, bentuk kemajuannya bahwasanya diskusi bisa didapatkan di ruang manapun, kemundurannya tadi tidak memperhatikan etika-etika bermusyawarah atau berdiskusi tersebut, seperti itu. Oh berarti ada plus minusnya ya, ada baiknya juga, buruknya yaitu karena banyak hujatan di dalamnya kalau misalnya diskusi di kolom komentar. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, baik, silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya ya. Saya mau nanya, siapa yang hari ini tuh memiliki otoritas dalam musyawarah digital? Apa algoritmanya yang kuat? Apa jumlah like-nya atau algoritma platformnya? Baik, mungkin kita langsung saja dijawab oleh Kak Bayu ya. Oke, gitu teman-teman. Saat kita melihat realitas sosial media dan membahas siapa yang punya wewenang otoritas ya dalam menduduki kasta tertinggi dalam diskusi musyawarah, kita pernah sering mendengar kalimat atau kata influencer ya teman-teman. Iya, influencer. Seolah-olah influencer itu orang yang berpengaruh di sosial media, iya nggak sih? Iya, betul. Yang punya followers banyak, punya pengaruh banyak. Saat dia ngomong A, pengikutnya atau followers itu mengikuti. FOMO-nya itu terhadap influencer tersebut. Tapi kita tidak membahas hal tersebut. Tapi yang kita bahas siapa yang punya wewenang otoritas dalam memimpin atau punya kasta tertinggi dalam memimpin musyawarah tersebut atau diskusi digital ya. Jawabannya adalah kita semua, yaitu selaku pengguna media sosial. Tapi hari ini kesannya kita itu dijadikan objek, bukan subjek, seperti itu. Kalau kita terus dijadikan objek, kita akan menjadi sasaran empuk nih. Kita menjadi sasaran kayak misal bagi para orang-orang yang punya kepentingan pribadi, seperti ini. Saat ada isu ini, jadi kayak misal gini, kita melihat isu perselingkuhan, ya kan ya, isu perselingkuhan. Sebetulnya objeknya itu saat di realitas dunia itu objeknya itu objek dan subjeknya itu orang-orang yang mereka punya hubungan perselingkuhan tersebut. Tapi nyatanya pada dunia digital sebetulnya objeknya itu kita para netizen misal gitu, yang harus mengklarifikasi pihak A, mengklarifikasi pihak B yang pro kontra, seperti itu kan, dasarnya seperti itu. Dan pada hari ini juga kita melihat bahwasanya ruang-ruang diskusi itu siapapun bisa bersuara. Siapapun, tidak ada ada tuh kriteria harus punya follower sekian, like kamu harus sekian, view kamu harus sekian, tidak. Tapi siapapun bisa bersuara, siapapun bisa mengedepankan atau menyampaikan aspirasi. Karena kita kembali lagi bahwasanya demokrasi bukan hanya di realitas kehidupan, tapi demokrasi juga di lingkup-lingkup ruang-ruang digital juga sudah masuk ruang demokrasi, seperti itu. Seperti itu. Dari obrolan hari ini dapat kita simpulkan bahwa tempat diskusi itu boleh berubah, tapi adab itu nggak boleh berubah sama sekali. Dan musyawarah itu semua orang punya hak suara, mau itu di ruang digital atau diskusi langsung. Tapi esensi dari musyawarah tersebut, mulai dari akal sehat, jangan menggunakan emosi, itu harus tetap ada, dan adab dan etika dan adab itu harus tetap diutamakan. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.